Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menganalisis kebijakan pemerintah terhadap COVID-19 di Indonesia. Serangan wabah virus corona atau COVID-19 diprediksi bakal memukul ekonomi global. Di Indonesia sendiri, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa COVID-19 akan memperburuk ekonomi Indonesia. Bahkan pertumbuhan ekonomi diprediksi tumbuh hanya sebesar 2,5%, bahkan sampai mencapai 0%. Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics atau KOR Indonesia, Muhammad Faisal, puncak wabah COVID-19 diprediksi akan mencapai puncak hingga 3 bulan mendatang. Hal ini akan membuat pertumbuhan ekonomi jatuh di angka 2% hingga minus 2%. Kasus COVID-19 karena akan lebih banyak pembatasan mobilitas, social distancing yang akan menekan pertumbuhan ekonomi, dan jelas konsumsi dan produksi berkurang drastis. Jika wabah ini berlarut lebih dari 3 bulan, ekonomi akan resesi. Dan Muhammad Faisal menegaskan bahwa dampak ekonomi dari wabah COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia akan sangat ditentukan oleh pilihan kebijakan dan kesiapan pemerintah untuk mengatasi wabah tersebut. Perbedaan tingkat di berbagai negara juga menjadi pelajaran berharga bahwa kebijakan pemerintah sangat menentukan dalam mengatasi pandemi ini. Selain dukungan sistem dan perilaku masyarakat, beberapa klaim kesiapan penanganan COVID-19 telah diumumkan pemerintah, termasuk kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Kebijakan yang berkaitan dengan antisipasi dampak penularan COVID-19 pada ekonomi domestik atau stimulus ekonomi 1, 2, dan 3 patut diapresiasi. Meskipun demikian, KOR Indonesia menggarisbawahi beberapa kebijakan ekonomi yang perlu diperkuat. Setidaknya ada 7 poin untuk mempercepat pengobatan dan pencegahan penularan yang lebih luas. Pemerintah harus menerapkan kebijakan at all cost seperti pengadaan alat kesehatan, penunjang pemeriksaan, ruang isolasi, dan alat pelindung diri atau APBD, menggratiskan biaya pemeriksaan baik yang terbukti maupun tidak, ataupun hal-hal yang bersifat pencegahan seperti pembagian masker murah dan sebagainya. Konsekuensi pembengkakan defisit anggaran sejalan dengan pendapatan APBN yang juga turun tajam memang akan membebani pemerintah. Sekian dari saya analisis kebijakan pemerintah terhadap COVID-19 di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.